Jadi hari ini adalah hari Kamis, sesuai dengan janji saya bahwa setiap Kamis tidak perlu diumumkan, tidak perlu apapun, kita itu akan belajar. Jadi untuk menambah wawasan kita. Nah, kalau memang disinilah harus diperlukan yang dinamakan kesadaran. Kalau misalnya masih perlu dengan belajar, ya pasti datang. Nah, gitu. Jadi saya agar tanda kutip seperti itu. Jadi kita sudah sama-sama dewasa, nggak perlu kita ingatkan terus seperti anak TK. Gitu. Nah, pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang Sangyang Sandireka. Itu judulnya, di Sangyang Sandireka. Apakah yang sesungguhnya tersirat di dalam ajaran beliau, yaitu yang dinamakan Sangyang Sandireka. Begini, masalah aksara, masalah sastra itu erat sekali kaitannya dengan yang namanya Sangyang Sandireka. Nah, mudah-mudahan saya menjelaskan ini tidak kena tulah atau short penderawa ring ide Sangyang Sandireka. Semoga bisa berjalan lancar semuanya. Nah, yang pertama ini pasti akan berseri karena banyak sekali penjelasan di dalamnya. Yang pertama yang akan dijelaskan itu adalah mengenai alam semesta setelah terjadinya alam semesta. Jadi bukan sebelum, tapi setelah terjadinya alam semesta. Dan setelah alam semesta ini diisi isinya, ada tumbuhan, ada binatang, ada sungai, ada gunung, ada samudra, ada danau, ada matahari, ada bulan, ada bintang, dan galaksi-galaksi lainnya. Maka dibutuhkanlah yang disebut dengan pengetahuan. Ya, dibutuhkan yang namanya pengetahuan. Yang pertama diciptakan oleh beliau setelah itu Sangyang Sandireka beryoga. Di dalam yoganya itu beliau itu menciptakan yang namanya yang disebut dengan siang dan malam. Jadi beliau menciptakan siang dan malam yang dihubungkan selanjutnya dengan yang namanya adalah wewaran. Nah, di Bali wewaran, di mana wewaran ini adalah subbagian daripada ilmu astrologi. Nah, seperti itu. Kalau sekarang disebut astrologi. Kalau dulu disebut dengan wariga. Ada yang menyebut wariga, ada yang menyebut pedewasan. Jadi kenapa belajar wariga atau pedewasan? Karena wariga atau pedewasan inilah nanti terciptanya yang namanya aksara. Sama hubungannya, baik wariga maupun aksara itu sesungguhnya sama. Bahkan di dalamnya dijelaskan bahwa dari mana kita tahu angka, terutama adalah urip yang ada di dalam Dewa Tenawasanga. Kenapa di timur dewanya Iswara, sedangkan uripnya adalah 5, dan seterusnya, itu juga dijelaskan di sana. Jadi kita tidak hanya belajar masalah aksara sang, misalnya uripnya 5. Nah, sedangkan dari mana dapat angka 5 sebagai uripnya itu tidak kita ketahui. Ya, erat kaitannya itu adalah dengan filsafat atau tatuanya. Apabila kita sudah tahu dan paham itu, tentunya kita akan bisa lebih meyakininya. Nah, jadi itu. Jadi
diceritakan di dalam Sangyang Sandireka itu, maka beliau itu Sangyang Sandireka ini berdoa atau disebut dengan beryoga. Dari hasil yoga yang dilakukan oleh beliau ini, maka muncul yang namanya dua, atau istilahnya yang disebut dua Dwi Sangyang. Dari yoganya Sangyang Sandireka muncullah Dwi Sangyang, yaitu disebut dengan Sangyang Ketu dan Sangyang Rahu. Nah, jadi itu dari hasil yoganya beliau yang disebut dengan yoga Astiwidi sebenarnya, maka lahirlah Dwi Sangyang yang disebut dengan Sangyang Ketu dan Sangyang Rahu. Nah, itu caranya dulu. Nah, di mana Sangyang Ketu ini beryoga lagi dari hasil yoganya Sangyang Ketu yang dilakukan bertahun-tahun untuk mengisi pengetahuan tentang isi dunia alam semesta serta isi daripada Gua Nalit, yaitu adalah tubuh kita, maka lahirlah dari Sangyang Ketu itu melahirkan para dewa dan wewaran. Jadi itu asal mulanya. Asal mulanya banyak kita mengenal nama-nama dewa yang kita muliakan, itu lahir dari yoganya Sangyang Ketu. Nah, itu dewa, para dewa, dan yang disebut dengan juga wewaran. Nah, begitu kita mengenal wewaran, tentunya akan terhubung langsung dengan dewanya. Nah, begitu maksudnya. Jadi kemudian tidak kalah juga yang namanya Sangyang Rahu. Sangyang Rahu beliau melakukan yoga Astiwidinya, kemudian beliau mendapatkan anugerah dari Sangyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, maka lahirlah para asura atau kala. Dari sana lahir yang disebut dengan para asura atau seperti itu. Nah, kemudian Sangyang Ketu dan Sangyang Rahu sesungguhnya kalau di filsafat itu adalah siang dan malam. Maka dari Dwi Sangyang ini, yaitu Sangyang Ketu dan Sangyang Rahu, terciptalah Menge dan Pepet. Menge itu artinya siang, Pepet itu artinya gelap atau malam. Kemudian ide Sangyang Widi atau Tuhan itu sendiri menciptakan yang disebut luang. Eke ware luang, Dwi ware menge pepet. Nah, eke ware luang itu adalah kosong atau yang disebut dengan sunya. Beliau itu Sangyang Widi bersifat sunya. Nah, begitu. Sedangkan Dwi Sangyang ini menciptakan siang dan malam atau dalam wewaran disebut dengan menge dan pepet. Itu caranya. Nanti itu akan terhubung dengan aksara ide Sangyang Widi yang disebut luang, eke ware luang, menciptakan ruang yang kosong. Maka kalau disimbolkan dengan aksara, maka itu akan lahir yang disebut dengan aksara Windu. Itu ada aksara Windu atau dalam kurung Sangyang Ongkara. Eke ware luang, luang ngaran kosong. Nah, gitu sebenarnya. Ngaran suwung, ngaran sunya, ngaran windu, ngaran ongkara. Itu jelas. Jadi tolong ditulis itu.
Ida Sang Widi menciptakan yang disebut ekewara. Ekewara itu ngaran gitu, huruf ngaran luang. Luang itu sama dengan sunya, sama dengan kosong. Itu caranya nyatat. Sunya itu ekewara Luang, ngaran itu kosong. ngaran sunya atau kosong. Itu kosong itu ngaran windu. Windu itu ngaran itu caranya. Mungkin catat biar lengkap. Ngaran ongkara. Ongkara ngaran alam semesta. Itu caranya biar lengkap, catatannya sekali mencatat semua kena. Seperti itu. Kemudian dari yoganya Ida Sang Widi melahirkanlah Dwi Sangyang. Dwi Sangyang, lahir Dwi Sangyang. Nah, Dwi Sangyang itu adalah Sangyang Ketu dan Sangyang Rahu. Itu caranya. Nah, kalau dibawa ke Wewara itu maka tanya pelan-pelan catatannya agar bisa dipahami. Tidak mungkin dia akan menjelaskan berkali-kali. Mungkin. Tuh. Jadi Dwi Sangyang yaitu adalah Sangyang Ketu dan Sangyang Rahu. Di mana arti sesungguhnya itu adalah dihubungkan dengan wewaran yang disebut Dwiwara. Dwiwara yaitu adalah menge dan pepet. Makanya di wewaran itu kan ada Dwiwara, menge, pepet. Menge dan pepet. Menge sama dengan siang, pepet sama dengan malam. Itu maka ada siang dan malam. Ada siang dan malam, ada hidup dan mati, ada baik dan buruk. Itu ada sorga, ada neraka. Itu artinya nih ke sorok dua. Itu wara luang, dwi wara mengepat. Itu sifat-sifatnya. Nah, begitu adanya siang dan malam, baik buruk atau yang disebut dengan dua binedaning jagat, itu di wara luang, di wara mengepat. Nah, barulah diciptakan lagi oleh Ida Sangyang Dua Bineda. Nah, itu namanya Ida Sangyang Dua Bineda menciptakan yang namanya adalah Triwara atau yang disebut Trimuti. Ya, yang tadi dulu simbolnya adalah aksaranya adalah ang dan ah. Menge dan pepet itu ang dan ah. Ini aksara lengkap itu dengan aksaranya. Ah. Nah, dari yoga kedua-duanya disebutlah Sangyang Dua Bineda. Dari yoganya Sangyang Dua Bineda ini maka lahirlah yang disebut dengan Sanghyang Trimuti atau disebut Triwara. Nah, Triwara maka dia disebut dengan pasah betang tajang, itu maksudnya. Nah, baru adanya pasah dan betang tajam. Udah catat dulu itu pelan-pelan. Lahirlah yang disebut pasah betang tajam, atau dihubungkan dengan dewa disebut Trimuti, dihubungkan dengan perbuatan disebut dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan. Itu artinya.
dewanya tiada lain tiada bukan adalah Brahma Wisnu Iswara. Itu jadinya aksaranya adalah Ang Om Man. Pun Petang Wisnu petang. ya, Ajeng itu di tengah, itu adalah Siwa atau Iswara di dalam Mukti dan pun aksaranya Ang Om Man. Oh, ngerti apa makin mija tekan sastrane aksarane harus dipahami itu kan maksud. Pun kembali kita ke Sang Hyang Ketu atau dalam kurung disebut juga beliau adalah Sang Hyang Licik. Ya, Licik. Beliaulah yang menciptakan yang disebut wuku itu tulisannya. Beliau yang menciptakan wuku ya. Wuku pun. Yang pertama diciptakan adalah wuku yang disebut dengan wuku Dambir. Dambir. Nah, itu yang pertama. Diciptakan adalah wuku Dambir. Maka dari wuku Dambir lahirlah yang disebut dengan Triwara. Itu yang tepatnya. Triwara yaitu Dora Waya Biantara. Keren dicatat. Ini 3. Ya, 3. Dora, setelah itu adalah Waya, setelah itu adalah Biantara. Itu dulu catat. Dora itu adalah kala. Nah, arti sama dengan kala artinya. Dora itu berarti sama dengan kala artinya. Tidak. Waya itu adalah manusia. Kemudian Biantara adalah dewa. Makanya kala, setelah itu manusia dan dewa. Nah, itu terakhir. Apa duluan? Yes. Gitu. Tolong dipaham itu ada Dora, ada Waya, ada Biantara. Dora adalah kala, Waya itu adalah manusia, Biantara itu adalah dewa. Pun sesungguhnya beliau adalah pencipta semua wuku. Kemudian yang kedua ada wuku Kelau. Lahirlah yang disebut dengan Catur Wara. Lahirlah yang disebut dengan Catur Wara, yaitu adalah Sri Laba Jaya Mandala. Sri Laba Jaya Mandala. Artinya Sri adalah di mana sesungguhnya atau artinya adalah Sri adalah
Betari Gangga. Isi keterangannya Sri adalah Betari Gangga. Kemudian Labe itu adalah Sang Hyang Bayu. Jaya adalah Sang Hyang Sangkara. Mandala itu adalah Sang Hyang Kancana Widi. Nah, itu artinya kalau ada yang menyebut nanti Sri Laba Jaya Mandala, itu Kancana ada Dewi tuh. Kancana Widi. Kancana Widi. Sri Laba Jaya Mandala. Sri Laba Jaya Mandala. Sri itu adalah Betari Gangga. Laba itu adalah Sang Hyang Bayu. Sang Hyang Bayu. Jaya. Jaya adalah Sangkara. Sangkara. Mandala adalah Sang Hyang Kancana Widi. Kancana Widi. Kancana Widi. Lengkap. Apa itu Kancana Widi? Ya namanya, Oh, no. nama dewanya. Rupanya nggak tahu. Ya itu. Nih, nanti kalau dihubungkan dengan aksara yang tadi kan ong, ang, ah itu caranya. Kemudian ang, umang, terus ada yang disebut dengan catur apa namanya tadi itu, catur wara, itu apa? Cari lagi itu aksaranya yang disebut dengan catur aksara. Pun. Kemudian yang ketiga, Uku Wariga, lahirlah Pancawara. Nah, ini sebenarnya yang kita pelajari ini adalah sejarah adanya adanya wewaran gitu ya. Ini disebut dengan Pancawara. Artinya begini, dari mana asalnya Pancawara ini, ya. itu? Pancawara lahir dari Uku Wariga, gitu cara menjelaskan. Lahir dari Uku Wariga, lahirlah Pancawara, yaitu Umanis, Pahing, Pon, Uwage, Kliwon. Umanis, Pahing, Pon, Uwage, Kliwon. Tuh. Kemudian kalau kita hubungkan dengan dewanya, yaitu apa? Sang Hyang Iswara, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Mahadewa, Sang Hyang Wisnu, Sang Hyang Siwa. Kan begitu? Benar lah itu? Ya, Wage Wisnu. Siwa. Umanis, Brahma. Iswara, Ya. Siwa. Pahing, Brahma. Brahma. Itu caranya. Pahing selatan. Iya, Brahma. Berarti Pon itu Mahadewa. Pon adalah Sang Hyang Mahadewa. Wage adalah Sang Hyang Wisnu. Kliwon adalah Sang Hyang Siwa. Terus aksaranya apa? Sabataa. Kosanya tapi